Welcome back to Sari Rasa Channel. Kembali lagi bersama The Queen of Pengabdi Rubahan cu. Apa kabar kaum solehot ini? Password wifi tetangga nggak digantikan? Hari ini Mimin bakalan menemani kalian dengan merekap sebuah film monster keren yang berjudul The Host. Disutradarai oleh Bong Joon-ho, film ini menceritakan gadis yang diculik monster misterius. Nah, katanya nih, sang sutradara mendapat inspirasi untuk membuat film ini gara-gara dia melihat artikel lokasi tentang ikan cacat dengan tulang belakang berbentuk es yang ditangkap di Sungai Han. Yang merasa Anda adalah kaum solehotnya Sari Rasa, tolong lakukan ritual keramat ini agar Sari Rasa tambah semangat menemani kalian. Oke, nggak usah basa-basi lagi, cok. Langsung aja kita let's go! Film ini berawal pada akhir tahun 2000 di kamar mayat pangkalan angkatan bersenjata USA yang berletak di Yongsan, Korea. Seorang ahli patologi militer Amerika memerintahkan asisten Koreanya untuk melanggar protokol dengan membuang lebih dari 200 botol formaldehida ke saluran pembuangan yang menuju ke Sungai Han. Asisten yang bernama Kim itu awalnya menolak dengan sopan, karena dia tahu jika botol itu berisi bahan kimia beracun yang tidak boleh sembarangan dibuang. Tapi karena dia hanya asisten, maka Kim harus menuruti perintah atasannya tersebut. Boa edan. Selama beberapa tahun ke depan ada penampakan makhluk amfibi aneh di Sungai Han. Ikan-ikan di Sungai Han juga mati karena polusi air. Lalu pada tahun 2006, seorang pengusaha yang ingin bunuh diri terpaku ketika melihat makhluk air aneh dan besar berenang tepat di bawahnya. Tapi walaupun begitu, pengusaha itu tetap melompat dari jembatan ke sungai, dan inilah The Host. 6 tahun kemudian di Seoul, Park Gang-do, seorang pria yang tampaknya cerdas tapi asli namah beleguk, menjalankan usaha snack bar kecil dengan ayahnya, Hee-bong. Hee-bong selalu kesal dengan kerjaan Gang-do yang selalu tertidur ketika menjaga toko kecilnya. Namun dari kebiasaan buruk itu, Gang-do adalah seorang ayah yang perhatian. Dengan caranya, dia memperlakukan putrinya Hyun-so dengan baik. Ketika pulang sekolah, Hyun-so menggerutu kesal karena pada saat perayaan Hari Orang Tua, Gang-do bukannya datang malah menyuruh pamannya Hyun-so yang bernama Nam-il untuk menggantikannya. Nam-il sendiri adalah seorang mantan aktivis politik lulusan perguruan tinggi. Dia bisa datang ke acara Hyun-so karena dia hanya menganggur dan kerjaannya mabuk-mabukan. Beralih dari kekesalannya, Hyun-so masuk ke dalam toko untuk menonton TV. Awal siaran memperlihatkan jika di dekat Sungai Han banyak mayat, tapi karena menurut Gang-do dan Hyun-so siaran itu membosankan, mereka menggantinya untuk melihat saudara mereka Nam-ju, seorang atlet pemanah yang sedang mengikuti pertandingan nasional. Sedang asik-asiknya menonton pertandingan, Gang-do dipanggil Hee-bong untuk mengantarkan minuman ke pelanggan. Dan di sana dia melihat kerumunan orang sedang melihat sesuatu yang sedang bergelantungan di bawah jembatan Sungai Han. Makhluk aneh itu kemudian meloncat ke dalam air lalu menghilang. Karena Gang-do serta orang-orang yang lain masih penasaran, mereka mencoba memancing makhluk yang mirip ikan itu dengan beberapa makanan yang mereka lempar ke air agar dia mendekat. Beberapa saat kemudian makhluk itu keluar dari sungai dan mengamuk. Semua orang yang ketakutan langsung lari menjauh dan keadaan menjadi kacau. Melihat segerombolan orang terperangkap dengan monster itu, Gang-do dan seorang pria Amerika bekerja sama untuk menyelamatkan mereka. Mereka bahkan dengan sangat berani mulai menyerang monster dengan berusaha membunuh menggunakan tiang logam. Karena tidak sanggup untuk membunuh, mereka berdua hanya bisa membuat si monster marah. Pria asing itulah yang menjadi korban. Dan Gang-do berusaha untuk kabur karena takut menjadi santapan juga. Di sisi lain, Hyun-so kesal karena Nam-ju gagal dalam pertandingannya. Hyun-so pun keluar dari toko. Awalnya Hyun-so belum sadar akan kekacauan yang sedang terjadi sampai Gang-do menarik tangannya dan mengajak Hyun-so untuk lari. Tapi gara-gara terjatuh, Gang-do yang sudah yakin telah menyelamatkan anaknya panik karena yang dia gandeng ternyata adalah orang lain. Sedangkan anaknya sendiri tertinggal sampai akhirnya ditarik oleh monster dan dibawa ke dalam Sungai Han. Gang-do yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berteriak memanggil anaknya. Singkat waktu malam pun tiba, pemerintah kemudian menetapkan daerah sekitar Sungai Han adalah daerah yang terlarang. Keluarga korban hanya bisa menangis di tempat pemakaman massal. Dan saat itu, Nam-ju yang baru pulang dari pertandingan serta Nam-il tak bisa menahan air matanya ketika melihat foto keponakannya itu berjejer dengan korban yang lain.
Tidak lama ketika perwakilan dan militer Amerika tiba, mereka mengumumkan jika pemerintah terpaksa harus mengkarantina semua orang yang telah melakukan kontak langsung dengan monster, termasuk keluarga Gangdu. Ternyata dari berita yang sudah beredar, monster yang ganas itu juga membawa virus yang sangat mematikan. Tapi belum diketahui apa nama penyakit tersebut. Hal itu diketahui dari hasil tes yang dilakukan oleh pria asing Amerika tadi. Karena Gangdu sempat terciprat darah dari si pria asing, maka dia harus dipisah dengan pasien yang lain. Menggunakan bis yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mereka berangkat ke rumah sakit. Sterilisasi pun dilakukan di Sungai Han dan juga daerah sekitarnya. Di rumah sakit, ketika Gangdu sedang terjaga sendiri dan berusaha menjaga situasi agar tetap hening, tiba-tiba teleponnya berdering. Setelah didengar lagi suaranya, ternyata itu panggilan telepon dari Yun So. Dengan suara yang tidak terlalu jelas, Yun So memberitahu jika dirinya sekarang berada di saluran pembuangan yang sangat besar. Scene berpindah, dua orang yang sedang bertugas tiba-tiba berhenti lalu turun dari mobil karena melihat duit. Ijo bener matanya ya, tapi emang jangan pernah lewatkan kesempatan ini sih. Tapi kan gak di situasi genting juga kan, gesti becaan juga tuh. Monster yang sudah menyantap orang tadi membawanya ke sebuah selokan yang cukup dalam dan lebar. Ternyata selokan itulah tempat si monster menyimpan mangsanya. Yun So yang masih hidup berusaha untuk bersembunyi di sebuah lubang. Karena baterai handphonenya sudah habis, Yun So berusaha melawan ketakutannya untuk mengambil HP milik petugas tadi. Tapi sial, HP itu malah rusak. Kembali lagi ke rumah sakit, Gangdu mencoba menjelaskan hal ini kepada orang lain. Tetapi protesnya diabaikan oleh semua orang kecuali keluarganya. Tidak bisa diam saja dan membiarkan Yun So akhirnya menjadi santapan. Mereka berempat memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit dan melacak Yun So. Mimin kira bakal kabur dengan estetik ya, malah membuat keributan, emang beleguk pisan. Sebelum pergi mencari Yun So, mereka sempat berhenti karena ayah tak sanggup membayar sewa mobil. Makanya dia membeli mobil lain. Di pertengahan jalan mereka berhenti lagi karena terkena razia. Petugas sudah mengenali penyamaran Gangdu dan kawan-kawan, tapi mereka bisa lolos dengan memberi si petugas itu kumpulan uang yang sudah lama Gangdu kumpulkan untuk membeli ponsel baru Yun So. Pencarian pun dilakukan, berbagai selokan yang ada di peta mereka telusuri, tapi tidak ada Yun So di sana. Di balik pencarian keluarga Gangdu, ada dua bersaudara, Sejin dan Sojo, yang sedang kelaparan dan berusaha mencari makanan. Hal yang mendesak itu lalu memaksa mereka untuk mencuri, dan toko makanan yang mereka curi tak lain adalah punya Hibong. Saat pencurian telah selesai, dua bersaudara itu pun mendapatkan kesialan lagi. Mereka bertemu dengan monster dan dikejar-kejar. Bagai sudah jatuh tertimpa bagong pula. Mereka mencoba melarikan diri, tapi keduanya ditelan oleh makhluk itu. Si monster pun membawa mangsanya ke selokan untuk ia muntahkan. Yun So yang sedang menadang air untuk minum harus pura-pura mati ketika monster itu datang dan berusaha untuk melindungi Soju yang masih hidup. Sementara Gangdu dan keluarganya kembali ke toko mereka untuk makan dan beristirahat. Tapi tidak lama mereka sadar jika kini monster itu sedang memperhatikan mereka dari luar. Hibong mengambil senjatanya dan ia arahkan ke monster tersebut, tapi meleset dan malah membuat monster itu mendekat lalu berusaha merobohkan toko mereka. Hibong yang tidak menyerah menembaki monster lagi dan kali ini tepat sasaran. Monster itu pun terjatuh, dikira sudah mati ternyata monster hanya pingsan. Karena sudah terobsesi untuk membunuh, mereka terus menembaki si monster dengan brutal dan membuat amunisi mereka pun habis. Tahu jika monster itu akan datang lagi dan menyerang, Hibong menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke mobil. Menggunakan senapan Gangdu yang katanya masih memiliki satu amunisi, Hibong maju paling depan dibantu oleh Namju di sisi yang berbeda. Walaupun tidak lama, Namil menarik bajunya dan membawanya kabur karena terlalu berbahaya. Saat Hibong akan menembak, Gangdu menyadari bahwa dia telah salah menghitung tembakannya. Dan senapannya kosong. Ya Allah, beleguknya mah udah mendarah daging ya teh. Alhasil Hibong diserang lalu dibunuh oleh makhluk tersebut. Gangdu berlari kembali ke ayahnya. Dia hanya bisa menangis dan karena merasa sangat bersalah, ketika Angkatan Darat dan ilmuwan tiba, dia tertangkap. Sedangkan Namil dan Namju dapat bersembunyi tetapi terpisah. Beberapa waktu kemudian, televisi menyiarkan info jika pria asing yang terinfeksi akhirnya meninggal dunia, membuat Amerika dan WHO turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut.
Mereka memutuskan untuk menggunakan Agent Yellow, sebuah alat penyebar bahan kimia yang baru dikembangkan oleh Amerika Serikat untuk melawan virus mematikan. Perjuangan untuk menemukan Hyun-soo masih dilakukan. Nam-il mencoba mendapatkan bantuan untuk melacak lokasi panggilan telepon Hyun-soo dari temannya. Tapi karena temannya itu sudah tahu jika kini Nam-il adalah seorang buronan dan ditawari hadiah besar jika berhasil menangkapnya, teman itu kemudian mengkhianati Nam-il. Di kantor, ternyata sudah ada beberapa polisi yang siap menangkap Nam-il. Tapi berkat kelincahannya, Nam-il berhasil kabur dan mendapatkan lokasi Hyun-soo dari catatan ponsel. Dia berlari dengan kencang menghindari kejaran polisi, lalu mengirim pesan lokasi ke Namju dan Gangdu, sembari bersembunyi. Namju yang baru saja mengisi daya HP-nya langsung membaca pesan dari Nam-il dan bergegas menuju ke lokasi Hyun-soo. Hanya membawa busur, dia masuk ke lokasi menyeramkan itu lalu langsung bertemu dengan si monster. Belum sempat anak panah itu ia lepaskan, Namju terlempar ke sebuah lubang yang dalam dan sempit. Si monster juga kemudian pergi karena tidak bisa memakan mangsanya. Namju yang pingsan membiarkan teleponnya tetap tersambung dengan Gangdu yang sedang berada di fasilitas medis khusus. Dia meminta agar dibiarkan keluar dari tempat itu, tapi tidak diperbolehkan oleh para petugas medis sampai dia berontak dan ingin kabur. Dengan cepat beberapa petugas itu menghentikan Gangdu dan segera menyuntikkan obat bius, tapi ternyata tidak mempan. Hingga datanglah seorang ilmuwan asing. Dia menafsirkan ocehan Gangdu tentang putrinya yang masih hidup sebagai efek infeksi virus dan memutuskan untuk mengoperasi otaknya dalam upaya mengekstraksi sampel virus yang mereka anggap perlu karena sampai sekarang mereka tidak menemukan jejak virus apapun. Loh, yang tadi mati itu gimana tuh? Operasi tidak lama dilakukan. Gangdu diikat agar tidak melakukan pemberontakan lagi. Setelah operasi selesai dilakukan, darahnya juga diambil. Si perawat mulai ketakutan karena Gangdu tidak bergerak sama sekali setelah operasi. Padahal ternyata itu taktik Gangdu untuk meloloskan diri. Dia sandera si perawat dan mengancam akan menyuntikkan darahnya yang diduga terinfeksi virus. Nah, bisa pinter juga ternyata. Keesokan paginya, Nam-il yang pingsan bangun dan sudah bersama dengan seorang tunawisma yang duduk di sebelahnya. Setelah menceritakan tentang makhluk itu dan situasi Nam-il sekarang, mereka bekerja sama untuk menemukan Hyun-soo dan membunuh makhluk tersebut. Di selokan, Hyun-soo tidak tinggal diam. Dia gunakan baju-baju orang yang sudah menjadi korban untuk ia gunakan sebagai tali. Tapi baru saja ingin mencoba untuk naik, Hyun-soo mendengar jika monster kembali datang. Dengan cepat dia menyuruh Soju untuk bersembunyi di lubang. Dengan rasa takut yang besar, keduanya melihat monster itu memuntahkan tulang-tulang manusia. Hingga setelah cukup lama menunggu, ketika si monster tertidur, Hyun-soo berlari naik ke tubuh monster lalu meraih tali. Sampai dia sadar jika ternyata monster tersebut hanya pura-pura tidur. Tapi anehnya dengan lembut ditempatkannya lagi Hyun-soo kembali ke tanah. Karena ketakutan, Hyun-soo perlahan mencoba bersembunyi, tetapi makhluk itu melompat ke arahnya dan Soju lalu menelan mereka berdua. Tidak lama dari kejadian itu, Gangdu sampai di selokan dan histeris karena tidak menemukan anaknya. Dia naik lagi ke atas karena melihat tangan Hyun-soo menjuntai dari mulut si monster. Di tempat lain, ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk melepaskan bahan kimia berbahaya yang disebut Agent Yellow ke sungai dan daerah sekitarnya, berharap itu akan membunuh monster, malah membuat penduduk di sekitar Sungai Han melakukan demo. Tapi bubar lagi karena melihat monster mendekati mereka. Karena situasi sudah sangat darurat, Agent Yellow langsung dilepaskan. Bahan kimia itu ternyata sanggup menyakiti si monster, tapi tidak sampai membunuhnya. Dan dalam keadaan si monster yang tidak berdaya, Gangdu menarik keluar Hyun-soo yang ternyata sudah meninggal. Marah dan sedih bercampur jadi satu, namun Gangdu hanya bisa menggendong anaknya itu. Tapi kemudian dia kembali lagi menemui si monster sambil membawa tongkat besi dan berniat ingin membunuhnya. Tapi sayang, aksinya itu tidak terlalu berhasil, sampai Nam-il dan pria tunawisma datang membantu Gangdu. Di saat Nam-il melempar bom molotov ke si monster, pria tunawisma itu naik ke platform di atas makhluk itu lalu menuangkan bensin. Menggunakan botol terakhirnya untuk membakar si monster, tapi tidak berhasil karena tidak sengaja ia menjatuhkannya. Namun Namju punya cara lain, dia mengambil kain yang menyala dari botol dan dia satukan dengan salah satu panahnya. Lalu dengan cepat dan tepat, ia tembakkan panah itu ke makhluk tersebut pas mengenai matanya.
Monster yang kesakitan karena terbakar bergegas menuju ke sungai, tapi Gangdu tiba-tiba muncul dari balik salah satu pilar jembatan dengan tiang logam di tangan dan langsung menancapkannya di mulut hingga monster itu berhasil dibunuh. Saat Nam-il dan Namju sedang berduka atas kematian Hyunso, Gangdu berjalan ke arah Soju untuk menjemput lalu membawanya ke tempat yang aman. Waktu pun berlalu dengan cepat. Gangdu tinggal bersama dengan Soju di toko makanannya. Di malam hari, Gangdu percaya dia melihat sesuatu di kejauhan. Saat mengambil senapan, dia menyadari itu bukan apa-apa. Dan film pun berakhir. Tamat, guys. Aduh.